Dulu aku mengira kematian adalah akhir dari semua penderitaan. Sampai aku membuka mata dan mendapati diriku terbaring di ranjang bambu tua di sebuah rumah kayu kecil di Yogyakarta saat aku berusia 18 tahun. Jantungku berdebar kencang seolah akan meledak. Aku sudah mati, bukan? Ya, aku ingat dengan jelas. Malam itu, di bawah hujan deras di Jakarta, aku mengakhiri semuanya dengan racun. Karena dia, pria yang sangat kucintai, pria yang mengkhianatiku, meninggalkanku dalam penderitaan yang tak tertahankan. Tapi sekarang aku hidup kembali. Terlahir kembali. Dari kehidupan sebelumnya aku tahu aku gay. Aku jatuh cinta pada Arga, seorang pemuda kaya, tampan dan terhormat dari Surabaya pada pandangan pertama di kampus. Kami menghabiskan beberapa bulan yang manis, ciuman curi-curi di bawah pohon beringin di kampus. Tapi kemudian, Arga memilih jalan mudah, menikahi seorang gadis untuk menjaga reputasi keluarganya. Dia mengatakan itu hanya formalitas, bahwa hatinya masih milikku. Aku mempercayainya. Aku dengan bodohnya mempercayainya. Hingga akhirnya ia mengusirku dari hidupnya, meninggalkanku menghadapi isolasi, penelantaran keluarga, dan pengucilan teman-teman. Aku kehilangan segalanya. Dan aku memilih kematian. Sekarang aku berada di tahun terakhir SMA. Belum ada yang dimulai. Aku melihat ke cermin, wajahku yang masih muda, mataku merah karena menangis. Aku bertanya-tanya, bisakah aku mengubah takdirku? Bisakah aku menjauh dari Arga? Namun takdir mempermainkanku. Hanya beberapa hari kemudian saat aku duduk di sebuah kai kecil dekat sekolah, Arga masuk. Ia berusia 19 tahun, tinggi, dengan rambut hitam legam dan senyum berseri-seri seperti sinar matahari Jawa. Ia menatapku dan jantungku berdebar lagi. Tidak, kataku pada diri sendiri. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Aku berpaling, mencoba menghindarinya. Namun Arga mendekat dan duduk di hadapanku. Kamu siapa? Tanyanya, suaranya hangat seperti angin laut Bali. Aku pura-pura tidak tahu. Aku Adi. Kamu? Arga. Senang bertemu denganmu. Dia tersenyum dan aku tahu semuanya dimulai lagi. Sejak saat itu Arga ada di mana-mana. Dia mengajakku keluar, mengantarku pulang dengan sepeda motornya, berbagi cerita tentang mimpinya menjadi seorang seniman. Aku mencoba menjaga jarak, tetapi dia terus mendesak. Adi, kamu aneh sekali. Seperti sudah kenal aku sejak lama. Dia mengatakannya suatu kali, ketika kami duduk di tepi sungai Code, menyaksikan matahari terbenam. Aku memaksakan senyum. Mungkin kita pernah bertemu di kehidupan lampau. Arga menatapku dengan aneh, lalu tertawa terbahak-bahak. Mungkin. Tapi kali ini aku tidak ingin kehilanganmu. Aku gemetar. Bagaimana dia tahu? Atau hanya kebetulan? Aku mulai takut. Takut bahwa aku akan jatuh ke dalam pusaran cinta itu lagi, dikhianati lagi, dan menderita lagi. Tetapi Arga tidak seperti dirinya di masa lalu. Dia lebih lembut, lebih tulus. Dia berbicara tentang keluarganya, tentang tekanan untuk menikah dengan keluarga kaya, tentang ketakutannya sendiri. Aku takut, Adi. Aku takut masyarakat tidak menerima aku. Menerima kita. Aku mendengarkan dan hatiku melunak. Aku ingin melindunginya, mengatakan bahwa aku mengerti, bahwa aku pernah mengalami rasa sakit itu sebelumnya. Tapi aku tetap diam, aku takut masa lalu akan terulang. Suatu malam saat kami berjalan di Malioboro, Arga menggenggam tanganku. Adi, aku suka kamu. Lebih dari sekadar teman. Aku menarik tanganku. Jangan, Arga. Kita tidak bisa. Ada apa? Kamu juga suka aku, kan? Aku berpaling, air mata mengalir di wajahku. Kamu tidak mengerti.
Aku pernah kehilangan segalanya karena mencintai seseorang sepertimu. Arga terkejut. Adi, apa maksudmu? Aku tidak menjawab. Aku berlari pulang, membanting pintu, dan menangis tak terkendali. Aku tidak ingin mengulanginya. Aku tidak ingin terluka lagi. Tapi Arga tidak menyerah. Dia datang ke rumahku, berdiri di luar gerbang, dan memanggil namaku di tengah hujan. Adi, keluarlah. Aku tidak akan pergi. Ibuku membuka pintu, menatapnya dengan curiga. Aku melangkah keluar dan menariknya masuk. Kenapa kamu gila seperti ini? Karena aku takut kehilanganmu. Adi, ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Aku duduk dan menceritakan semuanya. Itu bukan kehidupan masa lalu, tetapi ketakutanku akan cinta sesama jenis, masyarakat Indonesia, dan keluarga. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku takut dikhianati, takut ditinggalkan. Arga mendengarkan, lalu memelukku. Aku janji. Aku tidak seperti itu. Aku janji. Aku mendorongnya menjauh. Aku sangat rapuh. Namun malam itu kami berciuman untuk pertama kalinya. Di bawah cahaya kuning yang hangat, aku merasakan cinta sejati. Mungkin kehidupan ini berbeda. Di hari-hari berikutnya, cinta kami mekar seperti bunga rangipani. Kami bertemu secara diam-diam di sudut-sudut jalan kecil, di pantai Parangtritis, tempat ombak berdesir lembut seperti bisikan. Arga mengajari saya bermain gitar, menyanyikan lagu-lagu rakyat Jawa. Saya mengajarinya melukis, gambar laut dan gunung. Namun kegelapan masih mengintai. Keluarga Arga mengetahuinya. Ayahnya, seorang pengusaha kaya, memanggilnya kembali ke Surabaya. Kamu harus setia. Ini tidak benar. Arga menolak. Aku mencintaimu, ayah. Aku tidak ingin bersamamu. Pertengkaran pun terjadi. Arga diusir dari rumahnya, tanpa uang sepeser pun, tanpa dukungan. Dia datang kepadaku, wajahnya tampak lelah. Aku tidak menyesal. Aku hanya membutuhkanmu. Aku memeluknya, hatiku sakit. Aku tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia telah memilih jalan yang berbeda. Tapi sekarang, dia memilihku. Kami pindah ke Jakarta, menyewa sebuah kamar kecil di Kemang. Kami bekerja, menabung dan memimpikan masa depan bersama. Namun masyarakat tidak memakan. Teman-teman menjauhi kami, tetangga berbisik-bisik. Suatu kali kami dipukuli di jalan oleh sekelompok pemuda. Orang seperti kalian tidak pantas di sini, teriak mereka. Arga melindungiku, darah mengalir di wajahnya. Aku menangis, memeluknya. Apakah kita harus menderita seperti ini? Kita harus menanggung ini. Kami bertahan. Arga mendapat pekerjaan sebagai autografer lepas, aku menjadi seorang desainer. Kami hidup sederhana, tetapi bahagia. Di malam-malam yang panjang, kami berbaring bersama, berbisik tentang mimpi kami, sebuah rumah kecil di Bali, di mana tidak ada yang akan menghakimi kami. Kemudian klimaksnya datang. Arga diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek besar di Bali. Dia sangat gembira dan mengajakku. Tetapi di sana aku bertemu dia lagi, wanita dari kehidupanku sebelumnya, wanita yang dipilih Arga untuk dinikahi. Namanya Rina, cantik, kaya, dari keluarga terhormat. Dia mendekati Arga, mengundangnya untuk berkolaborasi. Arga menolak. Tetapi Rina tidak menyerah. Dia datang kepadaku, mengatakan bahwa Arga pernah bertunangan dengannya, bahwa dia hanya menguji deku. Aku bingung. Aku ingat Arga melakukan ini di kehidupanku sebelumnya. Aku mulai ragu. Arga, apakah kau berjanji padanya? Arga menggelengkan kepalanya. Aku takut. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali. Tapi benih keraguan telah tertanam. Aku mulai menjauhkan diri. Arga merasa sedih.
Adi, mengapa kau begitu takut padaku? Aku menangis. Aku takut. Aku pernah kehilanganmu sekali sebelumnya. Arga memelukku. Di kehidupan ini, aku minta maaf. Tapi kemudian sebuah pesan aneh tiba di ponsel Arga. Dari Rina, aku harus bertemu. Aku tidak akan bertemu dengannya. Arga menghapusnya, tetapi aku melihatnya. Aku marah. Apakah kau bertemu dengannya? Tidak. Aku tidak bertemu dengannya. Aku tidak percaya. Kami bertengkar. Aku pergi meninggalkan Arga sendirian. Aku berkeliling kuta Bali, pikiranku kacau. Aku memikirkan masa laluku tentang rasa sakit pengkhianatan. Aku bertanya-tanya apakah Arga benar-benar berubah. Atau aku hanya menipu diriku sendiri. Lalu aku menerima telepon dari Arga. Adi, kumohon. Aku membutuhkanmu. Aku kembali. Arga menungguku di pantai, wajahnya tampak lelah. Aku bertemu Rina. Tapi hanya untuk klarifikasi. Aku bilang aku bertemu denganmu dan aku bilang aku tidak akan bisa membuatmu mengerti. Aku menangis. Bukankah kau memberitahuku? Aku salah paham. Maafkan aku. Kami berdamai. Arga menceritakan semuanya. Rina adalah teman masa kecilnya, keluarga mereka ingin mereka menikah, tetapi dia menolak sejak lama. Aku hanya menginginkanmu. Cinta kami semakin dalam. Kami memutuskan untuk mengungkapkan hubungan kami. Arga mengunggah foto kami berpelukan di Instagram dengan keterangan ini adalah cinta sejati saya. Badai opini publik meletus. Komentar jahat, ancaman. Keluarga Arga memutuskan hubungan. Tapi kami tetap bersama. Kemudian konflik yang lebih besar muncul. Seorang teman lama Arga bernama Bima muncul. Bima dulu menyukai Arga dan cemburu padaku. Dia menyebarkan rumor, mengatakan bahwa Arga menggunakan aku untuk menyembunyikan dirinya. Arga patah hati. Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Tapi aku takut kamu membohongi. Aku memeluknya. Aku percaya padamu. Tapi Bima tidak berhenti. Dia mengirimiku surat lama di mana Arga menulis tentang rencananya untuk menikahi Rina. Aku terkejut. Apakah ini nyata? Arga menjelaskan itu sebelum aku bertemu denganmu. Aku sudah berubah. Aku mempercayainya. Kami berhasil melewatinya. Tapi rasa sakit itu tetap ada. Waktu berlalu dan kami menetap di Bali. Arga sukses dengan galeri otonya. Aku membuka studio desain. Kami menjalani kehidupan yang damai. Tapi kemudian tragedi menimpa. Arga jatuh sakit parah. Kanker. Dokter mengatakan dia hanya punya beberapa bulan lagi. Aku hancur. Kenapa lagi? Arga tersenyum lemah. Mungkin ini hukuman karena aku pernah menyakitimu di kehidupan lampau. Aku menangis. Jangan bilang begitu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kami menghabiskan hari-hari terakhir kami bersama. Arga bercerita tentang mimpinya, tentang cinta. Adi, jika aku pergi, kamu harus hidup. Temukan kebahagiaan. Aku mengangguk, tetapi hatiku hancur. Arga meninggal suatu pagi saat ajar, ketika ombak dengan lembut menyapu pantai. Hatiku hancur. Aku ingin mati bersamanya. Tapi aku ingat kata-katanya. Aku terus hidup demi dia. Setelah kematian Arga, aku hidup seperti bayangan. Aku kembali ke Yogyakarta, hidup sendirian. Aku memikirkan kehidupan masa laluku tentang kehidupan ini. Aku telah mengubahnya, tetapi takdir tetap merenggutnya. Lalu suatu hari, aku bertemu seorang pemuda bernama Rama. Dia mirip Arga, tetapi berbeda. Lembut, tulus. Kami menjadi teman.
Rama bercerita tentang rasa sakit kehilangan mantan kekasihnya. Kami berbagi. Perlahan-lahan perasaan mulai tumbuh. Aku takut. Aku akan kehilangannya lagi. Rama memelukku. Aku di sini. Aku tidak akan hilang lagi. Aku menerimanya. Kami saling mencintai dengan lembut tulus. Bertahun-tahun kemudian aku menjadi tua. Rama berada di sisiku. Kami tinggal di Bali, tempat yang diimpikan Arga. Aku menulis buku ini menceritakan kisah perjalananku. Tentang cinta, pengkhianatan, kehilangan, dan harapan. Aku belajar bahwa cinta bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang melepaskan ketika diperlukan. Arga mengajarkanku hal itu. Dan sekarang saya bahagia. Bersama Rama dengan kenangan Arga. Ceritanya berakhir, tapi cinta itu abadi. Terima kasih Arga. Aku sangat menyukainya selamanya.